Ini adalah salah satu kata terakhir Yesus di kayu salib. Sebuah kata yang membawa kita pada pembebasan dari kuasa dosa. Sebuah kata yang menandai misi selesai, tetelestai atau sudah selesai. Itulah yang Yesus ucapkan. Satu kata, tapi penuh kekuatan surgawi. Satu kata yang meruntuhkan tembok pemisah antara manusia berdosa dan Allah yang kudus. Yohanes 19 ayat 30 mencatat, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus tidak berkata, aku selesai, tetapi sudah selesai. Dalam bahasa aslinya, tetelestai, dari kata dasar teleo yang berarti, menyelesaikan, menuntaskan, membayar lunas, menggenapi sepenuhnya. Dan kata ini ditulis dalam bentuk perfect tense, artinya, sudah selesai di masa lampau, dan hasilnya berlaku selamanya. Dengan kata lain, Yesus tidak hanya menutup tugasnya, tetapi menyelesaikannya dengan tuntas. Itu final, permanen, dan berlaku untuk selama-lamanya. Untuk memahami kedalaman makna tetelestai, kita perlu menyadari apa yang sebenarnya dibayar oleh Yesus. Alkitab tidak hanya menggambarkan dosa sebagai perbuatan yang salah, tapi juga sebagai warisan dan utang rohani. Roma 5 ayat 12 berkata, oleh satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa itu maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua manusia, karena semua orang telah berbuat dosa. Dengan kata lain, kita tidak hanya melakukan dosa, tetapi kita mewarisinya. Setiap manusia lahir dalam kondisi berdosa, membawa hutang moral dan rohani kepada Allah. Lalu kenapa disebut hutang? Karena, pertama, kita gagal memberikan kepada Allah apa yang seharusnya kita berikan, yaitu ketaatan, kasih, dan kesucian. Kedua, dosa menimbulkan konsekuensi hukum. Roma 6:23 berkata, upah dosa ialah maut. Dan ketiga, dosa menuntut ganti rugi. Dan kita tidak sanggup membayarnya sendiri. Karena itulah, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Kata dosa dalam doa Bapa kami ini ditulis dalam bahasa Yunani menggunakan kata ophailemata, yang secara harfiah berarti hutang-hutang. Jadi seolah-olah Yesus mengajarkan, ampunilah kami atas hutang-hutang rohani kami kepadamu. Yesus datang bukan hanya untuk menunjukkan kasih, tapi untuk membayar lunas hutang dosa manusia. Kolose 2 ayat 14 berkata, ia telah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus tidak hanya menghapus, dia membayar. Dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Tetelestai adalah seperti kwitansi lunas yang bermeterai dari surga, tanda bahwa hutang dosa telah ditanggung sepenuhnya oleh Kristus. Namun penting untuk ditegaskan, ini tidak berarti setiap orang otomatis bebas dari dosa hanya karena Yesus sudah mati. Pembayaran itu disediakan secara sempurna, tetapi harus diterima secara pribadi melalui iman dan pertobatan. Yohanes 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan Roma 10 ayat 9-10 menyatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bayangkan seseorang memiliki hutang besar, lalu orang lain membayarkannya dan menyerahkan kwitansi lunas. Tetapi orang itu menolak menerima kwitansi itu, tidak percaya, atau menganggap dirinya tetap harus membayar sendiri. Itulah yang terjadi ketika seseorang menolak Injil. Hutang sudah dibayar, tetapi mereka menolak menerimanya. Lalu kenapa Yesus memilih kata tetelestai? Alasannya, karena kata ini sangat dikenal dan dimengerti oleh orang pada zaman itu. Beberapa contoh penggunaan kata ini di antara lain, di dunia perdagangan. Ketika seseorang melunasi utangnya, kwitansinya akan diberi cap tertulis tetelestai. Artinya, hutang sudah dibayar lunas, tidak ada lagi kewajiban. Dalam hal ini Yesus seolah berkata, dosa-dosamu, hutang rohanimu kepada Allah, aku yang bayar, sekarang sudah lunas. Lalu dalam dunia keagamaan imamat Yahudi, ketika seorang imam mempersembahkan korban yang layak dan diterima Allah, dia akan berkata, tetelestai, artinya korban ini sah, diterima di hadapan Tuhan. Artinya dengan kata ini juga Yesus ingin menyatakan, akulah korban yang sah, tanpa cacat, dan terakhir. Tidak perlu lagi darah domba atau lembu. Pengorbananku cukup untuk segalanya. Contoh yang terakhir, di dunia militer dan pelayanan. Seorang hamba atau prajurit yang menyelesaikan tugasnya akan datang dan berkata pada pimpinannya, tetelestai artinya, misi selesai,
Tugas telah tuntas. Yesus telah menyelesaikan misi penyelamatan. Dari Taman Eden sampai Kalvari, semua nubuat digenapi. Tugas diselesaikan. Tidak ada yang tersisa. Lalu apa arti tetelestai bagi kita hari ini? Pertama, kita tidak lagi berhutang dosa. Jika kita percaya kepada Kristus, kita bebas dari tuntutan hukum dosa. Jangan biarkan iblis menuduhmu. Jangan hidup dalam rasa bersalah yang mengikat. Jangan terus merasa seolah-olah belum diampuni. Kedua, keselamatan tidak perlu ditambah dengan usaha manusia. Yesus tidak berkata, sudah dimulai, kalian selesaikan. Dia berkata, sudah selesai. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil kerja keras kita. Bukan karena jasa kita, tapi karena pengorbanan Kristus. Ketiga, hidup kita adalah respons kasih, bukan upaya menebus masa lalu. Pelayanan kita, ibadah kita, bukan untuk membayar kembali pengorbanannya, tetapi sebagai tanggapan penuh syukur atas kasih yang begitu besar. Hiduplah dalam kuasa tetelestai. Jangan hidup dalam ketakutan akan masa lalu. Jangan merasa Tuhan masih menimbang-nimbang apakah Dia akan menerimamu. Tetelestai adalah meterai surgawi atas keselamatan kita. Deklarasi dari salib berkata, sudah selesai, sudah lunas, tidak ada lagi penghalang, jalan sudah terbuka, pelukan Bapa tersedia. Hiduplah sebagai orang yang bebas, bukan sebagai orang yang berhutang, karena tetelestai, Kristus sudah membayar semuanya.